Bismillahirrahmanirrahim. Ini sabar dalam meninggalkan maksiat ini berat, terutama zaman now. Ya. Terutama zaman now, cewek-ceweknya cewek-cewek zaman now. Laki-laki terutama hati-hati ya. Zaman sekarang zaman fitnah. Butuh kesabaran meninggalkan maksiat, butuh kesabaran menundukkan pandangan. Ya. Butuh kesabaran menundukkan pandangan. Ini butuh kesabaran ekstra luar biasa terutama zaman sekarang ya. Karena meninggalkan maksiat ini ya tidak mudah. Sekarang fitnah di mana-mana. Oleh karenanya ya, contoh yang paling indah adalah contoh yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Yusuf alaihissalam. Antum sering dengar bagaimana Yusuf diuji, alaihissalam diuji dengan ujian yang luar biasa. Sampai kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ujiannya Yusuf waktu dilempar di sumur masih lebih ringan daripada dia diuji waktu digoda oleh Zulaikha. Kenapa? Waktu dia dilempar di sumur itu dia ittirari, terpaksa, dia tidak ada pilihan lain. Sehingga dilempar dalam sumur terpaksa bersabar. Tetapi tatkala diuji oleh Zulaikha dia punya pilihan. Pilihan meninggalkan maksiat atau pilihan bermaksiat. Sabrun ikhtiyari disebut dengan sabar pilihan. Nah, sabar pilihan lebih afdal daripada sabar ittirari, sabar terpaksa. Ibnu Taimiyah sebutkan bahwasanya sabarnya Yusuf waktu digoda oleh Zulaikha lebih afdal daripada sabarnya waktu dilempar dalam apa? Dalam sumur. Kenapa? Waktu dia diuji oleh Zulaikha, diuji dengan berbagai macam ujian. Di antaranya Zulaikha sangat cantik jelita. Dia adalah istri menteri. Tidak mungkin menteri pilih istri jelek. Itu menteri nggak beres kalau pilih istri yang jelek ya. Pasti dia milih istrinya cantik. Zulaikha ini pasti cantik. Sudah dia cantik, kemudian dia menghiasi dirinya dengan kecantikan. Cantik di atas kecantikan, cahaya di atas cahaya. Zulaikha. Kemudian tidak ada yang lihat. Wa ghallaqatil abwab. Semua pintu-pintu sudah dia kunci. Yang pegang kuncinya Zulaikha. Coba. Enggak ada yang lihat, santai aja. Mau maksiat enggak ada yang lihat. Kemudian apa lagi? Dia yang merayu, Zulaikha yang merayu. Ya akhi, betapa banyak laki-laki dia malu goda perempuan, dia enggak pede. Tapi waktu perempuan yang mulai, goyang dia. Imannya goyang, jenggotnya goyang. Kenapa? Ceweknya yang mulai. Waduh, ya, ternyata saya oke juga ya. Subhanallah. Belum lagi Yusuf tampan. Orang tampan pede. Ya tidak? Kalau enggak tampan ya udah malu-malu minder. Kalau tampan depan perempuan pede ya. Nabi Yusuf alaihissalam sangat tampan luar biasa. Ya. Berbagai macam godaan. Belum lagi Nabi Yusuf masih muda. Gejolak syahwat seorang pemuda lebih berkobar daripada yang sudah tua. Kecuali tua-tua keladi. Kemudian belum lagi Nabi Yusuf gharib, jauh. Namanya orang jauh lebih mudah bermaksiat. Betapa banyak orang di Indonesia seperti orang alim. Tapi kalau dia sudah bersafar ke Eropa, dia puas-puaskan maksiatnya. Saya pernah ketemu teman, dia di suatu negara. Di situ dia ada hotel. Ya, di situ surga dunia. Perempuan model apa saja ada. Mau cewek dari mana saja ada. Ya, mau dari Rusia, mau dari Eropa, mau dari Afrika, semuanya ada. Maka dia bilang sama kawan saya, ya akhi, kapan lagi kita bisa ngerasain koktail semua ini? Kapan lagi? Ya udah lupa dia udah lupa. Udah lupa dengan istrinya, lupa dengan anaknya ya. Kenapa? Dia di luar sana, di luar negeri. Jadi kalau orang di luar terkadang berani maksiat daripada tatkala di kampung sendiri. Yusuf alaihissalam gharib, dia asing. Dia di Mesir sementara keluarganya di mana? Di Palestina. Jadi ini di antara ya godaan-godaan, namun Yusuf bayangkan apa yang dilakukan, dia kemudian lari. Kenapa dia lari? Kata para ulama, dia takut. Sampai kapan dia bisa bertahan? Sampai kapan dia bisa bersabar? Sementara kata Allah, walaqad hammat bih wa hamma biha. Sang Zulaikha sudah kebelet sama Yusuf. Kata Allah, wa hamma biha, Yusuf pun sudah tergerak. Bukan apa, dia tidak bisa tahan, dia laki-laki. Ya sama kalau kita lapar lihat makanan, ya pasti kita kepingin ya. Yusuf di depan dia perempuan sudah tinggal dia lakukan. Makanya dia kabur, kemudian dia lari meninggalkan wanita tersebut. Subhanallah, ini ujian sangat luar biasa. Siapa pemuda di zaman sekarang bisa seperti Nabi Yusuf alaihissalam? Subhanallah. Jangankan digoda sama perempuan cantik, sama perempuan pas-pasan aja KO dia. Apalagi kata orang, ya rumput tetangga lebih hijau. Benar. Istri kita cantik ya, kita lihat perempuan mungkin kurang cantik. Tapi setan menghiasi seakan-akan perempuan yang kurang cantik itu lebih cantik daripada istri kita. Padahal istri kita lebih cantik. Sehingga kita lihat lebih cantik perempuan daripada istri kita. Apalagi kalau ternyata lebih cantik dari istri kita. Lebih bahaya lagi.
Jadi luar biasa ya. Ya. Tapi ada cerita. Ini cerita di kejadian di Universitas Islam Madinah. Saya diceritain sama kawan saya. Saya tidak menghadiri kejadian tersebut, tapi saya diceritain oleh kawan saya orang Libya. Jadi kita di Madinah, orang-orang tinggal sekamar, satu kamar 3 orang, ada 4 orang, dan biasanya dicampur. Nggak boleh Indonesia semuanya, enggak. Kalau Indonesia semuanya nanti bahasa Arab tidak berkembang, ngomongnya Indonesia terus ya. Jadi dicampur. Saya dulu tetangga saya satu kamar itu dikasih petak-petak, tetangga saya orang Afrika sama orang Bangladesh ya. Terkadang ganti tangga orang Sudan dan macam-macam. Nah, ada suatu ruangan di situ kamar. Kebetulan di situ ada Afrika satu kamar dengan orang Rusia. Dan kita belajar di sana 9 bulan. 9 bulan nanti baru libur 3 bulan. Saya waktu sudah berkeluarga. Jadi saya pergi di Madinah, kemudian saya belajar 9 bulan. Sedih luar biasa meninggalkan istri 9 bulannya. Antum tidak merasakan. Nanti setelah itu 3 bulan baru saya ketemu istrinya. Nanti setelah 3 bulan lagi happy-happynya, balik lagi 9 bulan. Berat. Terus saya pulang lagi 3 bulan, sudah punya anak. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, kadang-kadang saya mau telepon istri, zaman dulu orang tidak punya telepon. Telepon harus pakai wartel dan itu mahal. 1 menit 14 real dulu. Bayangkan, duit kita berapa 1 menit 14 real. Supaya murah, saya bangun tengah malam, jam 2 saya telepon. Bukan buat sholat malam, buat telepon istri. Kenapa? Karena kortingannya 50%. Jadi intinya ini sekedar intermezzo aja. Kemudian intinya, satu kamar ini ada Afrika, ada Rusia. Biasa kalau kita mau pulang, kita beli oleh-oleh buat istri. Saya biasa belikan abaya, belikan cadar, beli macam-macam buat istri 3 bulan libur. Nah, orang Rusia ini sekamar dengan orang Afrika. Orang Rusia ini dia pingin pulang, maka dia beli oleh-oleh buat istrinya. Belilah dia cadar dan baju abaya. Rupanya dia pakai di kamar. Dia tes. Rusia, mungkin jenggot panjang sekali ya tes. Pakai tes, dia pakai cadar. Dia lagi pakai baju cadar, tahu-tahu temannya Afrika datang. Maka dia goda, bercanda dia. Si Afrika ketakutan. Lah, enggak katanya. Masya Allah, Yusuf Afrika. Sampai sebagian teman menggelarinya Yusuf Afrika. Dia lari ketakutan. Masya Allah, ada di zaman sekarang. Ya. Luar biasa. Jadi para hadirin hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Sabar meninggalkan kemaksiatan di zaman sekarang tidak mudah. Berat. Hati-hati kalau Anda misalnya lagi di malam hari, tiba-tiba ada cewek WhatsApp. Sudah, Anda jangan macam-macam ya. Terima WhatsApp, Anda segera delete. Ya. WhatsApp kedua kali, mulai hati Anda goyang. Ini cewek serius kayaknya. Anda blokir. Jangan Anda nggak blokir. Kalau Anda nggak blokir bahaya. Akhirnya Anda simpan gambarnya, simpan fotonya. Suatu saat nanti kalau Anda lagi marah sama istri, Anda murojaah itu gambar. Foto. Oke juga ini. Hati-hati. Jangan. Ya. Fitnah wanita luar biasa. Saya katakan kepada laki-laki, fitnah wanita itu luar biasa. Anda harus sabar tundukkan pandangan. Anda harus sabar tidak ketawa ketiwi sama istri orang lain, tidak boleh. Anda harus sabar tidak menerima setiap pembicaraan dengan wanita. Ya. Anda harus jaga diri. Ya. Sekalian Anda terjebak bahaya. Ya. Bahaya. Ini fitnah yang paling besar bagi laki di zaman sekarang ini dan setiap zaman. Bahwasanya ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan lebih besar bagi laki seperti fitnah apa? Wanita. Apalagi di zaman sekarang ini. Di mana-mana wanita dijadikan bahan iklan. Iklan apapun ada perempuan. Iklan odol ada perempuan. Iklan mobil ada perempuan. Iklan motor ada perempuan. Iklan HP ada perempuan. Ya, HP-nya kecil, perempuannya apa? Gede. Ya. Itu yang jadi memang susah ya. Ya. Tapi ya kita harus bersabar. Ya, bersabar. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ